Baik teman-teman, memang kita itu di era transformasi sosial yang advance-nya sangat tinggi hari ini. Kita memang sejak tahun 2000, tepatnya tahun 2018 mungkin ya, kalau boleh saya katakan, atau dimulainya, saya sedikit menyerempet dalam hal politik dalam hal ini ya. Tahun 2016, 14, 15, 16, ketika sosok Jokowi itu bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia menjadi siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa ketika itu menjadi siapa-siapa. Pertanyaannya kan yang muncul begini, apakah sosok Jokowi itu orang baik? Ya kan? Semua orang ketika Jokowi berangkat menjadi calon gubernur mengatakan lebih dari 60% sosok Jokowi itu baik. Kira-kira begitu. Sehingga dia terpilih menjadi seorang gubernur dengan elektabilitasnya. Ya kan? Pun demikian, tahun berikutnya, tahun 2014 ya. Ya, 2014, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 2014 dia terpilih kembali menjadi seorang sosok yang dalam tanda kutip menjadi hopes masyarakat Indonesia, jadi harapan bangsa Indonesia kala itu, yang dikategorikan dia seorang sederhana, ya, rakyat, terus berjiwa gentle dan lain sebagainya. Diasumsikan media ini seperti itu. Kita kan patut bertanya. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah yang kita lihat sosok Jokowi di layar kaca waktu itu sesuai dengan sifat aslinya? Ya kan? Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, apakah prestasi-prestasi Jokowi itu betul adanya sehingga masyarakat itu percaya? Ya kan? Yang ketiga, betulkah Jokowi itu memang harapan bagi bangsa Indonesia? Nah, tiga pertanyaan mendasar ini harus kita renungkan kira-kira. Di hari ini, apakah tiga pertanyaan itu sudah merepresentasikan Jokowi itu sudah menjawab tiga pertanyaan tadi? Kalau boleh saya klaim, belum. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, tidak. Ya kan? Tanpa menyinggung satu dengan yang lainnya. Banyak masalah di negeri ini. Ya toh? Banyak disparitas sosial yang terjadi. Banyak kesenjangan yang terjadi. Banyak kemiskinan yang terjadi. Dan apakah, misalnya tadi Mas Pasro bilang kita kembali ke daerah. Kita lek-lekan saja deh. Apakah yang diharapkan itu sudah sesuai di sana? Ya kan, bukan kayak gitu. Pada faktanya enggak. Kita harus jujur dalam hal ini. Ingin saya balik logikanya. Kenapa seorang Jokowi itu kok bisa begitu? Ada behind scenes-nya. Behind scene-nya apa? Media. Media yang membentuk seperti itu. Ini analis menurut Noam Chomsky, seorang filosof dan seorang kritikus politik Amerika, bilang seperti ini. Kita itu di alam demokrasi, di negara yang totalnya di dunia, di seluruh dunia, around the world ya, di seluruh dunia, negara yang menggunakan sistem demokrasi terpantau ada 87 negara yang menggunakan sistem demokrasi. Dan semuanya tidak ada yang baik. Tanda kutip.
menurut analisisnya Noam Chomsky dalam memilih sosok pemimpinnya. Mengapa demikian? Saya kan bertanya-tanya, kenapa bisa begitu gitu ya? Dia menganalogikan itu begini, manusia itu kan tidak ada sifatnya seperti malaikat, semuanya baik begitu kan. Dan juga tidak ada manusia itu sifatnya seperti setan, buruk semuanya. Manusia itu di tengah-tengah. Nah, kita itu memilih yang mana kira-kira di tengah-tengah apa di antara yang baik dan buruk? Apakah impact-nya lebih banyak buruknya? Apakah impact-nya lebih banyak baiknya? Menurut Chomsky seperti itu. Nah, menuju kasus Jokowi, siapa yang berperan belakang? Behind scene-nya siapa? Agenda setting besar adalah media yang membentuk karakter Jokowi. Ya, ada yang diidentifikasikan atau yang pernah membuat sebuah konten YouTube. Ada ya? Saya pernah bikin konten YouTube. Contoh begini, ketika jenengan mau menggambarkan sosok kawannya biar baik, tampil baik di depan kamera, apa yang ya filter-filternya, cara pengambilan angle gambarnya, good looking-nya, ya kan ada apa namanya itu, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Dan bagaimana cara penonton itu bisa tertarik dengan konten kita, kira-kira seperti itu. Ya padahal teman kita itu ya biasa aja gitu loh, nggak ada yang istimewa, kira-kira seperti itu. Tapi kita perfect, permat gitu kan, teman kita itu biar good looking di depan kamera, sehingga penonton itu percaya yang kita suka, kira-kira. Yang jelek kita potong, kira-kira seperti itu. Kita cut, ya kan. Itulah yang terjadi. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu yang disebut dengan disruption era disruption. Apa sih yang disebut dengan disruption era? Disruption era itu adalah sebuah era, sebuah zaman di mana perubahan hal yang besar menjadi yang lebih kecil dan lebih fundamental. Contoh begini, kan tidak semua orang itu ketika sosok artis misalnya yang menurut kita itu cantik, sosok Luna Maya, gitu kan? Nah ini sosok Luna Maya ini, ya menurut kita cantik, ya kan? Dan pernah populer juga, ya kan, dengan kasusnya itu, ya kan? Hari ini kan makin cantik. Gitu. Melihat seseorang baru kan gampang, lihat cantik atau tidak. Lihat aja ketika bangun tidur. Iya kan? Sederhana. Nah, persoalannya ketika kita melihat sosok cantik itu, kita kan tidak tahu behind scene-nya ketika dia bangun tidur. Apakah dia tuh ngorok, ya kan? Atau pakai blaze on-nya itu seperti apa, ya kan? Kita kan tidak tahu. Tapi ketika ditampilkan di media massa, termasuk Jokowi, ketika tampil di muka publik, wah ini dengan sekian prestasinya itu dimunculkan. Itu yang disebut dengan brainwash. Brainwash itu menciptakan sebuah tren baru di disruption era itu. Apa? Disruption era yang terjadi adalah dengan munculnya political populism atau politik identitas. Dan hari ini nampak. Pertanyaannya kemudian, apakah itu menjadi sebuah tantangan atau menjadi sebuah bahaya atau dangerous bagi bangsa sebuah bangsa? Menurut saya itu akan sangat bahaya kalau itu tidak dikantor. Karena itu akan mengalami disparitas, akan mengalami sebuah gejala sosial yang meninggikan keakuan, kira-kira seperti itu. Dan itu apa hari ini? Apalagi dihadapkan kepada kelompok-kelompok milenial yang dalam tanda kutip kelompok milenial ini menurut Nanging itu justru lebih cerdas daripada generasi X, Y, Z.